Sobat Sport, senang sekali sekarang bisa berjumpa lagi bersama Sobat Sport di sini di program kita, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, Ignite the Spirit of Sport. Kali ini Sekar seperti biasa nggak sendirian gitu ya, karena di episode kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan narasumber yang menekuni salah satu bidang olahraga. Bidang olahraganya nih menarik gitu. Mungkin belum terlalu banyak orang yang menekuni olahraga ini di Indonesia, tapi olahraga ini cukup populer kalau di kancah internasional gitu ya. Kira-kira olahraga apa dan siapa narasumber kita? Langsung aja kita kenalan dulu. Halo Kak. Halo. Mungkin boleh kakaknya kenalan dulu ke Sobat Sport biar kenal. Oke, halo, nama aku Naila Zahra, biasa dipanggil Naila. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Publik. Aku dari angkatan 22. Oke, Kak Naila boleh dong disebutin Kak Naila ini menekuni olahraga apa sih? Ya, jadi aku dulu pas kecil main baseball, terus habis itu aku pindah ke softball. Oke, nah jadi Sobat Sport, narasumber kita hari ini, episode kali ini kita bakal bahas tentang perjalanannya Kak Naila dalam menekuni olahraga baseball dan softball gitu ya. Oke, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, kakak gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Baik ya, kesibukannya apa sih Kak akhir-akhir ini? Kuliah sih pasti, kelas, terus lagi lumayan banyak tugas, lagi banyak presentasi, terus paling ngurusin di UKM, karena aku jadi pengurus di UKM softball Brawijaya, gitu, sama kemarin habis ikut kepanitiaan aja sih. Oh, gitu. Jadi ya seperti mahasiswa pada umumnya lah ya. Cuma bedanya ada nih ikut UKM olahraga baseball dan softball. Oke, biar Sobat Sport juga kenal, Kak boleh nggak jelasin dulu sebenarnya olahraga baseball dan softball itu olahraga yang seperti apa sih? Mungkin di sini familiarnya lebih ke olahraga kasti ya. Mirip seperti itu, tapi yang pasti yang kita lakuin itu lebih kompleks karena aturannya lebih banyak, detail-detail aturannya itu lebih susah, dan kita main di lapangan yang sangat besar juga. Jadi intinya ada orang yang lempar bola dan bola itu harus dipukul gitu. Secara general kurang lebih seperti itu. Oke, kalau kakak sendiri tuh menekuni olahraga ini sejak kapan? Dan awalnya gimana sih kok bisa akhirnya memilih untuk kayaknya tertarik deh ikut baseball atau gimana? Jadi aku mulai ikut itu baseball dari tahun 2012, pas umur 8 tahun. Awalnya memang karena aku tuh suka banget olahraga pas kecil. Jadi dulu tuh suka banget main bola sama teman-teman cowok yang lain tuh pas masih SD, dan setiap SD itu pasti suka banget kalau misalnya lagi mata pelajaran olahraga. Terus dulu itu juga suka banget CFD setiap hari Minggu sama keluarga. Sampai akhirnya sempat ikut les renang, terus mau ikut les Aikido, nyoba-nyoba beberapa olahraga lah. Sampai akhirnya pas waktu itu lagi CFD di Senayan, terus temennya ibu aku itu adalah salah satu pelatih di klub di Jakarta. Baseball club di Jakarta, namanya Garuda Club. Nah, akhirnya pas lagi CFD itu akhirnya kita mampir ke lapangan softball pintu 1 Senayan. Pas itu mampir ngeliat, terus ketemu sama temen ibu aku itu, dijelasin kalau misalnya nanti ikut kayak gimana-gimananya. Akhirnya nyoba trial, keterusan sampai sekarang. Jadi awalnya emang punya minat lebih di bidang olahraga, terus nyoba-nyoba olahraga, beberapa bidang olahraga, pas ketemu apa sih yang bikin Kak Naila jadi kayak dari sekian banyak olahraga yang dicoba gitu, akhirnya kayak kayaknya aku suka banget nih sama olahraga ini gitu. Sebenarnya aku ngerasa olahraga ini tuh susah untuk dipelajari kalau bagi pemula. Jadi itu yang lumayan menantang aku pas kecil. Karena aku jadi makin penasaran gimana sih caranya main, gimana caranya bisa ngejalanin sistem sebegitu kompleksnya gitu. Terus jadi itu karena itu yang aku suka dari bermain olahraga gitu. Penasarannya, rasa untuk kayak solving problems yang harus kita lakuin apa, kayak gimana. Itu yang seru di luar dari kayak pasti kita dapat bonus kesehatannya kan. Gitu. Jadi itu sih, dan sebenarnya awalnya emang juga nggak diniatin untuk sampai serius, tapi ternyata udah bukan terlanjur sih ya, kayak karena udah terlalu keseringan jadi udah nyangkut aja di olahraga. Nyaman juga mungkin nyaman, ya. jadi nyaman juga. Oke, tapi kalau dari 2012 tuh kan ya sampai sekarang berarti 12 tahun ya kan, itu lama banget gitu kan. Pernah nggak ada momen-momen dimana kayak Kak Naila tuh ngerasa bosen, jenuh dengan aduh baseball lagi, softball lagi gitu? Pasti sih, pasti ada, apalagi pas kalau misalnya udah ngelewatin turnamen yang lumayan besar dan berat gitu. Kayak mungkin turnamen paling besar yang aku ikutin itu di PON gitu, dan hasilnya juga kurang memuaskan. Jadi itu lumayan struggle tersendiri di situ untuk gimana caranya bangkit lagi dari kegagalan itu, terus
mau lagi untuk main softball, ketemu orang-orang yang sama lagi gitu kan. Itu lumayan berat gitu, apalagi itu pas habis lulus SMA udah pindah ke Malang gitu kan, udah ketemu orang-orang baru, udah kayak nyaman aja di sini, udah kayak niatnya juga udah nggak main nggak ya rasanya kayak gitu karena abis gagal kan yang benar-benar terpuruk. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir mau nggak mau aku kan selalu tetap ada di lingkungan ini, karena di Malang pun, maksudnya aku nggak di Jakarta, aku di Malang pun tetap ada nih yang namanya softball. Dan justru yang bikin aku happy lagi itu dengan pas aku maba masuk ke Bisbol Softball Brawijaya, itu salah satu istilah kayak refreshing lah gitu, karena isi orang-orangnya itu beda-beda banget semuanya. Itu orang-orang yang aku nggak kenal sebelumnya. Banyak orang-orang yang emang belum pernah ikut softball, terus akhirnya jadi kenal deket, terus punya teman-teman baru di luar dari, karena kalau di Jakarta itu kan teman-teman, kebanyakan teman-teman yang udah main dari kecil, dari lama sama mereka kan. Sekarang tuh kayak dapat pemandangan baru aja gitu. Terus dan itu ternyata jadi seru banget. Habis itu kan kita juga menjalani ini sebagai organisasi kan, ngurus acara di luar dari latihan dan lain-lain. Jadi tuh yang bikin senang lagi gitu, ternyata ngerasain tanding antar universitas di Jatim, ngelawan kampus-kampus lain, gini rasanya, itu yang jadi bikin excited lagi gitu. Dan antusias teman-teman yang ada di Bisbol Softball Brawijaya ini itu juga yang bikin aku semangat gitu, ngelihat mereka latihan penuh semangat, pengen menang, itu yang kayak pengen ya main lagi dengan serius kayak gitu. Berarti salah satu faktor utamanya yang bisa bantu Kak Naila buat keluar dari kondisi jenuh tadi tuh lingkungan sekitar juga ya. Lingkungan baru sih sebenarnya. Lingkungan baru yang bikin refresh gitu. Jadi beda nih dan jadi lebih fresh aja gitu ya. Oke, menarik ya Sobat Sport. Jadi Kak Naila udah menekuni baseball softball 12 tahun gitu kan. Pastinya juga nggak sedikit ya cerita di dunia olahraga ini di hidup Kak Naila. Nantinya kita bakal kulik lebih dalam lagi gitu ya, kayak apa aja sih yang udah dilakuin oleh Kak Naila selama 12 tahun menekuni olahraga baseball dan softball. Tapi kita nggak bahas ini sekarang karena akan ada jeda dulu sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, masih di Sportholic bersama aku Sekar dan juga narasumber kita hari ini yaitu Kak Naila. Yang mana tadi Kak Naila juga udah cerita lumayan banyak lah ya tentang awal mula gimana Kak Naila menekuni olahraga baseball dan softball, terus juga apa yang membuat Kak Naila memutuskan untuk menekuni olahraga itu. Nah sekarang mungkin aku mau mengawali segmen 2 ini dengan pertanyaan gimana sih dukungan lingkungan sekitar Kak Naila, mulai dari mungkin keluarga, terus temen juga atau guru di sekolah dulu terhadap karir Kak Naila di olahraga ini. Kalau dari keluarga itu pasti dukung banget karena ayah itu juga suka olahraga. Dia bukan atlet tapi dia memang suka olahraga, lari, main tenis dan lain-lain ya. Jadi mungkin kayak itu nurun ke aku juga. Dan keluarga juga nggak pernah maksa aku untuk kayak selalu di softball gitu. Jadi mereka benar-benar ngelepas aku untuk explore. Iya, untuk explore, mau berhenti silahkan, tapi mau lanjut silahkan, tapi tanggung jawab sendiri gitu. Mereka selalu biarin aku maunya apa gitu, karena mungkin mereka ngerti juga ini passion aku juga emang di olahraga gitu. Dan mereka juga nggak menutupi aku pengen nyoba olahraga lain gitu. Mereka pasti selalu dukung. Teman-teman juga pasti sih di sekolah, apalagi teman-teman yang di luar softball. Itu aku sempet pas SMP itu aku kurang belajar untuk persiapan UN waktu itu. Jadi yang ngebantu itu ya teman-teman terdekat aku gitu. Mereka bantu ngasih soal, ngajarin soal pas aku lagi sempat masuk gitu. Karena kan aku mungkin beberapa kali ya seminggu 2 minggu ikut tanding di luar kota gitu, nggak masuk sekolah, terus jadi belajarnya kurang kan. Jadi di waktu-waktu yang sangat mepet pasti mereka yang bantu sih. Ya untungnya juga punya lingkungan yang mendukung dan support gitu ya kayak. Tapi kalau misalkan ditanya tentang privilege atau keistimewaan apa sih yang Kak Naila dapat ketika menekuni olahraga ini? Di luar dari kesehatan pasti itu udah pasti. Aku ngerasa happy sih. Karena menurut aku happiness itu penting kan bagi buat seseorang. Karena aku memang happy ketika aku olahraga gitu. Dan di luar itu ini privilege yang mungkin aku pas kecil itu nggak sadar sih.
tapi aku ternyata sadar kalau relasi di baseball softball itu besar banget sebenarnya. Jadi kita itu memang bukan komunitas yang besar ya. Kayak kalau misalnya kita ngomongin komunitas sepak bola, semua orang bisa main bola. Tapi kalau main softball itu cuma spesifik beberapa orang doang. Jadi kita pasti kayak, oh anak softball ya, oh pasti kenal ini. Jadi ketemunya juga pas udah gede tuh sadarnya ketemunya nggak cuma di lapangan doang gitu. Sekarang udah ketemu nanti di tempat magang, di tempat kerja gitu. Ada yang bantuin cari magang. Terus ada juga temen yang kayak dulu main kecil, kepisah berapa tahun, ketemu lagi di kampus. Kayak gitu-gitu. Jadi relasi itu yang aku baru sadar tuh pas udah gede gitu. Ternyata itu penting. Terus nggak cuman kenal sama orang-orang seumuran aku, tapi senior-senior yang punya prestasi banyak besar, nggak cuman pengalaman banyak, nggak cuman di softball. Jadi butuh mereka tuh nggak cuman buat softball doang gitu, bisa buat tentang kerjaan, belajar pun ada beberapa yang kayak, Kak tolong bantuin dong gini-gini gitu. Jadi itu sih small things yang emang mungkin nggak banyak orang sadar tentang hal ini. Ya, dan itu hal-hal kecil yang sebenarnya patut banget untuk disyukuri gitu ya kayak gitu. Oke, kita masuk ke ini nih, pengalaman prestasi Karnaila selama ikut olahraga softball dan baseball. Boleh nggak sih diceritain gitu prestasi yang paling membanggakan dulu deh selama menekuni olahraga ini? Kalau menurut aku prestasi itu ada beberapa di klub, di daerah itu aku pernah ikut kejurnas mewakili DKI karena aku memang asli dari Jakarta. Tuh kejurnas kita dapat peringkat 2, terus waktu itu kalau mewakili klub itu ada beberapa kali kita dapat juara 1. Tapi yang paling aku bangga walaupun memang hasilnya tidak memuaskan itu adalah ikut PON sih, karena menurut aku itu saat ini ya di capaian terbesar aku gitu untuk bisa berpartisipasi di PON walaupun hasilnya tidak memuaskan gitu. Di luar dari itu yang pasti mewakili UB, kita kemarin di Liga Mahasiswa Jawa Timur pertama kalinya untuk tim putri masuk ke final. Masuk ke final, walaupun balik lagi kita nggak juara, tapi itu progres dari pertama kali UKM ini dibentuk, belum pernah yang namanya tim putri UB itu masuk ke final di pertandingan apapun. Baru di tahun 2023 kemarin kita masuk final. Jadi itu aku bangga gitu kalau misalnya aku datang ke tempat yang belum ada prestasi, terus aku juga bisa ngebantu untuk ngebawa prestasi itu gitu. Iya, kadang juga hasil tuh bonus gitu ya. Yang penting adalah proses dan gimana kita memaknai proses itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan diminta untuk nyeritain kayak persiapan setiap kali mau ikut turnamen atau kejuaraan yang paling berkesan gitu, ada nggak sih cerita tentang itu? Yang pasti persiapan buat PON sih, karena itu kan levelnya udah tinggi banget kan. Dan persiapannya itu panjang, total dari persiapan kualifikasi PON sampai kita tanding PON itu 3 tahun. Jadi lama banget ya? Iya, jadi itu latihannya tuh memang namanya PJP, kalau di Jakarta PJP, pelatihan jangka panjang. Jadi itu latihannya tuh dari kita ber-30, siapapun boleh ikut latihan sampai di-cut jadi 30, jadi 24, jadi 17, sampai tim intinya 15 di PON gitu. Dan itu ada orang yang kuat stay sampai akhir, ada orang yang tumbang. Iya, ada yang tumbang, ada yang datang pergi gitu, ada yang hilang-hilangan tapi pas akhir ikut. Jadi terus itu ya bayangin aja 3 tahun sama orang-orang itu, sama perempuan itu yang udah aku anggap kayak saudara-saudara sendiri, dan jarak umurnya juga nggak dekat-dekat semua gitu. Aku paling tua itu berjarak 7 tahun, beda 7 tahun sama aku, tapi aku nganggap dia kayak ya maksudnya kita udah biasa gitu, nggak ada teman banget gitu. Dan itu sih yang maksudnya di luar dari struggle yang kita udah lewatin itu kan pasti susah banget dari awal, latihan fisik, teknik, dan kalau udah buat PON itu latihannya pasti lebih detail. Jadi sebelum kita latihan teknik, kita latihan fisik, dan itu capek. Sehari itu bisa 2 kali, 3 kali latihan, seminggu itu kita libur cuma sekali, jadi latihan 6 kali. Dan maksudnya tentang hasilnya gimana nanti itu tuh kayak udah nggak kepikiran lah pas latihan gitu. Udah karena saking capeknya mungkin ya pada saat itu. Tapi yang bikin nguatin juga ya teman teammates yang ada di situ, teman-teman di situ, makanya bondingnya emang kuat banget, udah kayak keluarga sendiri lah. Nggak cuma sama teman tapi sama pelatih juga. Luar biasa. Bahkan setelah kejuaraan berlangsung pun nanti yang dilihat kan cerita waktu prosesnya gitu ya kayak yang dimaknai. Oke, menarik banget ya Sobat Sport. Pembicaraan kita dengan Karnaila ini udah, kalau bahasa sekarang daging. Jadi udah dalam gitu kan, udah memaknai proses dalam perjuangan dan lain sebagainya. Tapi pembicaraan kita nggak sampai di situ aja, karena kita masih bakal berbincang-bincang dengan Karnaila gitu kan, ngulek lagi lebih dalam tentang
cerita atau pengalaman Kanela selama berkarir di olahraga baseball dan softball gitu ya kayak. Tapi kayak tadi nggak saat ini juga kita bahas lagi karena akan ada jeda sebentar. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic. Hai Sobat Sport, masih di Sportholic bareng aku Sekar dan juga narasumber kita hari ini, Kanela. Tadi kita udah berbincang-bincang banyak sekali gitu kan cerita pengalaman dari Kanela selama menekuni olahraga baseball dan softball. Kalau tadi kita juga udah sempat nyinggung gitu kan pengalaman prestasi Kanela untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan di baseball atau softball. Mungkin sekarang aku lebih ke ini ya, target yang Kanela punya di olahraga ini ada nggak sih kayak Kanela tuh pengen ketika ikut olahraga ini punya target apa sampai sejauh mana kayak gitu? Aku sekarang masih pengen banget punya medali emas PON itu sih, karena itu belum kesampaian karena DKI Jakarta Softball Putri itu terkenal dengan prestasi yang sangat tinggi di PON dan aku belum punya kesempatan untuk memberikan itu dari aku sendiri. Dan yang pasti ya insya Allah kalau misalnya memang rezeki aku pengen bisa banget ngebela timnas gitu di kancah internasional. Itu sih mungkin kurang lebih, dan yang pasti bawa UB, tim softball UB juara tim putri. Oke, luar biasa. Kita doain bersama gitu kan. Amin. Semua yang nonton nanti semoga mendoakan juga, semoga target Kanela juga bisa tercapai gitu di waktu yang tepat gitu. Tapi kalau misalkan ditanya tentang usaha gitu kan, kita punya target pasti kita ada hal yang diusahakan gitu ya. Sejauh ini menurut Kanela apa yang Kanela lakukan udah sejauh apa sih untuk mencapai target itu? Sebenarnya yang pasti latihan gitu. Kita gimana caranya latihan itu kan nggak cuma fisik tapi dari mental gitu. Semakin lama jam terbang kita pasti mental kita juga semakin kuat. Dan itu mungkin aku sadar ketika aku ikut PON ternyata wah masih banyak nih yang perlu aku perbaiki, perlu aku latih lagi. Nggak cuma di fisik, nggak cuma di teknik, mental juga pasti. Dan sekarang target aku sih ya mengikuti kejuaraan yang ada gitu, karena memang kejuaraan di Indonesia itu sangat minim, apalagi untuk softball fast pitch gitu. Sekarang tuh lagi rame tuh slow pitch. Dan yang pasti kalau misalnya memang ada kabar-kabar mau ada turnamen, pasti mulai persiapan sendiri. Karena aku kan di Malang nih, biasanya turnamennya kan di Jakarta atau nggak di kota lain kan gitu. Jadi udah mulai persiapan dari sini, minta temen bantuin latihan di sini gitu. Jadi mungkin seperti itu sih. Jadi banyak-banyak latihan lah ya untuk mempersiapkan diri gitu. Oke, tapi kalau misalkan tadi kan Kanela tuh udah cerita banyak banget ya tentang baseball dan softball gitu. Pengalamannya Kanela juga selama 12 tahun ikut, pernah ngerasa jenuh dan lain sebagainya. Tapi tadi juga udah aku sempet tanya gitu kan tentang keistimewaan olahraga ini tuh apa sih? Boleh nggak Kanela tuh jelasin ke Sobat Sport mungkin yang belum tahu atau mungkin yang tertarik dengan olahraga ini, sebenarnya apa keutamaan atau apa ya keunggulan olahraga ini dibandingkan dengan olahraga yang lain? Olahraga ini tuh bisa dimainkan dengan sangat fun gitu. Jadi karena kita punya istilah banyak kategori ya. Kayak kalau misalnya sepak bola itu ada sepak bola di lapangan besar, ada futsal, ada mini soccer gitu kan. Ini juga ada banyak kategorinya. Ada yang kita lagi tren itu sekarang namanya slow pitch. Itu lebih fun, lebih santai. Biasa orang main slow pitch itu pulang kerja malam. Orang-orang habis berkegiatan seharian nih main softball untuk jadiin bahan fun. Jadi nggak semuanya itu tentang kayak lempar kenceng gitu. Jadi salah satu wadah untuk kita belajar mencoba hal baru juga ya, karena yang kayak aku bilang tadi, dari pertama aku ngikutin olahraga ini kan olahraga yang unik nih gitu, kompleks sih, penasaran gimana sih caranya main kayak gini gitu. Dan begitu rasanya tuh begitu kita udah klik gitu dengan olahraga ini, itu tuh udah susah lepas gitu, karena seru gitu, bikin play yang keren, main lempar-lemparan yang keren sama teman-teman, itu tuh joyful gitu rasanya, tuh seneng banget gitu. Pasti dan menurut aku itu sih yang orang-orang sedang cari sekarang, karena ini olahraga yang unik dan berbeda, dan komunitasnya juga menurut aku solid banget gitu. Oke, kalau misalkan kakak ada tips nggak buat
penonton pemirsa yang punya ketertarikan ya di olahraga ini tapi belum berani buat nyoba. Kira-kira gimana buat pemula nih? Yang pasti jangan takut untuk mencoba, karena aku pun dulu juga sempet takut awalnya pas kecil. Saya ingat bisa nggak ya, pasti kan yang pikiran gitu kan. Tapi yang penting coba dulu, dan yang penting percaya proses sih, karena semua orang itu berproses, nggak bisa satu orang itu jago kecuali dia memang bakat alami gitu kan. Pasti butuh latihan. Orang yang terjago di dunia ini pun mungkin butuh latihan gitu, tetap butuh latihan. Dan dibawa fun aja sebenarnya. Kalau coba hal-hal baru itu harus dibawa fun, jangan jadiin pressure. Anggaplah ini hal yang baru, siapa tahu bisa menjadi prestasi juga gitu kan. Oke. Kalau misalkan di softball dan baseball ini Kak, kalau misalkan turnamen atau kejuaraan, ada nggak sih kayak strategi khusus gitu yang dipakai yang ketika latihan biasa atau main biasa tuh nggak terlalu banyak dipakai? Kita kondisional sih, tergantung sama lawannya dan itu tingkat pertandingannya itu seperti apa, level pertandingannya. Jadi mungkin kalau udah di level tertinggi kayak tadi bilang PON, SEA Games itu sampai di urutan mukulnya itu pun ada strategi. Siapa yang jadi pitcher pertama, kedua, ketiga itu ada strategi. Dari pitchernya pun itu kita bisa ngelempar variasi bola macam-macam gitu. Dari yang ngelempar tuh bisa bolanya yang belok, yang naik dan segala macam lain-lain. Jadi kalau misalnya detailnya itu seperti itu. Tapi kalau aku sendiri sebagai pemain, karena balik lagi kita kan komunitas kecil nih, jadi ketemunya lawannya biasanya itu lagi kan. Lebih hafal kemana si orang ini mukul, kemana si orang ini jaga dan lain-lain. Kalau misalnya dia kena lemparan ini, dia akan mukul kemana. Jadi itu yang aku pelajarin juga selama aku main di 12 tahun ini adalah tentang mempelajari karakteristik seorang pemain gitu. Dan itu lumayan menguntungkan juga sih ketika tanding kalau kita ngerti orang ini tuh cara bermainnya seperti apa lawan kita gitu. Berarti emang benar-benar nggak cuma dapat kesehatan aja, nggak cuma dapat aktivitas fisik, tapi juga strategi, terus critical thinking, kreatif juga main ya di situ ya kayak. Oke, jadi Sobat Sport mungkin yang masih ragu-ragu gitu ya kayak pengen nyobain softball, baseball, mungkin bisa nggak sih join ke kayak UKM? Kalau UKM baseball softball bisa banget, itu kita bisa kontak di Instagram BS_Brawijaya, di TikTok kita juga ada BS_Brawijaya. Kalau di Jakarta sih ya mungkin itu banyak sih komunitas-komunitas. Sebenarnya klub aku di Garuda itu sendiri ada namanya Klub Raja Wali. Terus kalau komunitas slow pitch itu juga ada banyak banget. Di Bandung juga ada, Jogja. Banyak sih sebenarnya tempat-tempat. Kalau paling dekat dari Jawa Timur mungkin Surabaya. Surabaya itu komunitasnya lumayan besar di situ. Oke, berarti bisa lah banyak jalan dan banyak cara untuk mencoba gitu. Oke, mungkin closing statement ya Kak ya, dan mungkin bisa singkat aja apa sih harapan Kakak buat olahraga baseball softball di Indonesia sendiri? Harapan aku sendiri yang pasti semoga semakin disupport sama banyak komunitas, banyak kalangan, dan gak cuma dari kita doang yang menjalankan olahraga ini, tapi dari pemerintah juga pasti. Walaupun ini kita memang olahraga yang kecil, nggak familiar, tapi harapan yang sangat besar bagi kita untuk disupport dari pemerintah dan lain-lain dengan menyediakan lapangan, menyediakan turnamen yang banyak, pembinaan atlet usia dini, hal-hal kecil seperti itu yang mungkin belum terjalankan lah sekarang dengan sistem yang benar gitu. Jadi harapan aku besar semoga olahraga ini juga makin besar komunitasnya, jadi orang semakin banyak yang bisa mencoba. Oke, kita aminkan bersama. Semoga terwujud. Oke, mungkin terima kasih banyak Kak Naila karena sudah menyempatkan untuk hadir di sini berbagi ceritanya kepada Sobat Sport. Semoga bisa bermanfaat gitu ya untuk yang menonton, dan semoga Kak Naila juga semakin bersinar karirnya di olahraga baseball, softball maupun di luar itu. Sekali lagi aku terima kasih. Dan aku Sekar Hayu bersama juga Kak Naila di sini pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya.